Segala puji, hormat, sembah, ucapan syukur bagimu ya Tuhan. Yesus Kristus, junjungan hidup kami. Allah yang mulia, Raja yang mulia. Engkau layak menerima segala puji, segala hormat, segala sembah, segala keagungan, segala kemuliaan. Pagi hari ini umat-Mu datang di dalam bait-Mu yang kudus. Karena kami hendak menyanjung Tuhan. Kami hendak menghormati Tuhan. Dan kami memberikan segala-galanya. Tuhan, Engkau adalah segalanya bagi kami. Terimalah pujian, penyembahan, ungkapan syukur kami. Sekarang layakkan dan kuduskan kami untuk menerima dan mendengar firman-Mu. Tuhan hadir dan bala tentara malaikat sorga ada di dalam ruangan ini. Terpujilah Tuhan, pengurapan yang kudus, hadirat Allah yang nyata mencengkram kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tentunya izinkan saya untuk menyampaikan selamat Natal dan menyongsong tahun yang baru. Dan saya memberikan penghargaan, ekspektasi untuk Bapak Haryono dan keluarga. Saya nggak nyangka kalau semua yang sudah diatur sedemikian rupa itu di luar benak dan pikiran saya. Selama kami ibadah dan memperingati Natal, selalu di dalam kesederhanaan. Hari ini saya melihat ada sesuatu yang beda. Karena semarak Natal lebih mewarnai. Terima kasih untuk hambanya, saya percaya tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan untuk Tuhan. Semua akan berdampak sampai pada kekekalan. Tentunya terima kasih juga untuk Bapak Ibu sidang jemaat yang bisa hadir, mematuhi prokes yang ada. Saya percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Juga untuk semua partner-partner pelayanan yang terbeban dengan keberadaan pelayanan dan gereja kita. Saya berharap sekalipun ada bingkisan Natal, ada hadiah kado yang ada di depan ini, juga nanti Bapak Ibu pulang ada juga persembahan nasi yang diberikan. Itu semua bukanlah sesuatu yang membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan dengan tema sembah Raja Mulia. Esensi Natal yang sebenarnya adalah kita tidak melihat dan memperingati Kristus sebagai bayi lagi. Karena itu dia adalah Raja di atas segala raja. Apa yang terbaik yang Bapak Ibu bisa berikan untuk Tuhan di dalam kehadiran kita pagi hari ini adalah kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang berpikir penyembahan itu identik sama musik. Ada yang berkata penyembahan itu identik dengan bahasa roh. Ada yang berkata penyembahan itu identik dengan atribut-atribut agamawi. Dengan pujian, dengan sorakan, tarian, hentakan kaki, lompatan-lompatan. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh pagi hari ini apa artinya hidup
menyembah Tuhan. Apa artinya hidup di dalam penyembahan? Bagaimana saya bisa selalu menyembah Tuhan? Saya tetap mengajak kita untuk membuka di dalam Wahyu pasal yang keempat. 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang Wahyu pasal 4. Saya sitir Wahyu 4, saya ungkapkan juga berkali-kali. Kita bahas Wahyu 4, Wahyu 5. Tapi kita belum baca yang lalu, Wahyu pasal 5. Pagi ini kita akan membacanya. Kita lihat dulu Wahyu pasal yang keempat. Saya memberikan tema sembah Raja Mulia. Kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah-khotbah saya yang sebelumnya, berarti Bapak Ibu juga bisa memberikan tema dari penyembahan kepada pengharapan. Kita akan melihat Wahyu pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada, yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sekarang kita akan membaca pasal 5 ayat 5 sampai 6. Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kita lompat ayat 9, kita lanjutkan ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Perhatikan ayat 10. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat
dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Apa bedanya memuji dan apa bedanya menyembah? Pujian itu adalah tindakan pengakuan atas apa yang Allah telah lakukan. Itu pujian. Apa yang Allah sedang lakukan, apa yang Allah akan lakukan, itu yang membuat kita memuji Tuhan. Perbuatan dahsyat Tuhan, kesembuhan, mujizat, keajaiban membuat seseorang memuji Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tetapi itu bukan penyembahan. Penyembahan selalu berarti tindakan pengakuan terhadap Allah karena pribadi Allah. Ya, namanya Allah harus disembah. Tanpa Bapak Ibu melihat mujizatnya dulu. Tanpa Bapak Ibu melihat perbuatannya yang ajaib. Tanpa Bapak Ibu mengalami, saya tidak pernah menderita, saya tidak pernah susah, makanya saya menyembah Allah. Bukan itu. Penyembahan harus lahir karena kita sadar bahwa Allah itu layak, bahwa Allah itu harus, bahwa Allah memang harus disembah. Tanpa melihat saudara lepas dari problematika hidup, tanpa melihat doaku dijawab atau tidak oleh Tuhan, itu tidak boleh mempengaruhi hidup penyembahan kita. Jadi penyembahan adalah penghormatan, penghargaan, pemujaan yang penuh kepada Allah dengan segala kekaguman. Karena apa? Karena memang Allah layak untuk menerimanya. Dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Ibrani, gagasan menyembah itu selalu dihubungkan dengan tindakan seseorang yang membungkukkan badannya lalu bersujud dan mencium tangan. Itu adalah penyembahan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, penyembahan tidak ada hubungannya dengan alat musik, dengan aksesoris, pakaian, dekorasi, dan segala yang kita bisa katakan dan ucapkan. Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, yaitu totalitas dan keseluruhan hidupmu. Saya akan tunjukkan bahwa di dalam Wahyu pasal yang keempat ini, ayat 9 sampai yang ke-11 yang kita sudah baca, inti dari penyembahan itu apa? Bukan berarti gereja tidak butuh dan tidak perlu alat-alat musik. Bukan berarti gereja tidak butuh dan tidak perlu WL maupun singers. Pujian itu dilakukan mendahului penyembahan. Inti daripada penyembahan adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan saya harus menjadikan Kristus, Tuhan Yesus, itu yang utama. Penyembahan itu adalah bagaimana menjadikan Yesus Kristus segala-galanya di dalam hidup kita. Lebih dari suami, lebih dari istri, lebih dari anak-anak kita. Yang paling kita prioritaskan, yang utama, tidak bisa dibantah. Kristus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bukan rumah kita, bukan pekerjaan kita, bukan bisnis kita, bukan toko kita, bukan harta kekayaan kita. Tetapi yang terutama, yang segala-galanya adalah Kristus itu sendiri. Jadi penyembahan ini Bapak Ibu harus menjadi gaya hidup kita. Tadi saya istilahkan prioritas yang utama. Coba saudara lihat pasal 4 ayat 8. Ada satu pengkalimatan yang menunjukkan dan ini terjadi di sorga. Dan ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah saudara sering berkata,
Biarlah apa yang terjadi di sorga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu seperti di sorga dalam keluargaku. Datanglah kerajaanmu seperti di sorga dalam hidup bisnisku, dalam hidup nikahku. Saudara lihat ayat yang ke-8 pasal 4. Dikatakan dengan jelas. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya. Jadi penyembahan kepada Allah kalau bergantung musik nggak bisa, nggak ada berhentinya. Pemain musiknya capek, betul nggak? Tetapi dikatakan di sini penyembahan itu dengan tidak berhenti-hentinya. Jadi penyembahan itu harus terus menerus. Kapan? 24 jam. Apa bisa? Bisa. Karena hidup kita, perilaku kita, perbuatan kita itu mengekspresikan penyembahan kita kepada Allah. Saya beritahu saudara, di banyak gereja mereka berpikir kalau mereka mengangkat tangan mereka sudah menyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Saudara pikir Tuhan itu sesederhana itu? Waktu saudara ada di dalam kamar seorang diri, pada waktu saudara tugas kerja keluar kota, pada waktu saudara keluar dari rumah, itu hidup penyembahan saudara sedang diuji oleh Tuhan. Saudara jauh dari istri, saudara jauh dari anak-anak. Sebagai seorang gembala, sebagai hamba Tuhan, saya melayani ada banyak orang dengan segala problematika mereka, dengan keberadaan mereka, dengan penderitaan mereka, dengan pergumulan mereka. Ada banyak orang kalau bicara tentang Tuhan itu manis, itu baik, itu pandai. Saya betul-betul heran, ada banyak yang hafal Alkitab, ada yang begitu getol bersaksi menjangkau jiwa, tapi kehidupan mereka tidak di bawah hukum firman secara benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu siapa yang menjadi sentral penyembahan kita? Siapa pusat penyembahan kita? Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 6 tadi. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara, siapa yang menjadi pusat penyembahan kita? Adalah singa dari Yehuda yang telah menang, tunas Daud. Ini firman profetik untuk siapa? Yesus digambarkan bagaikan singa. Singa di sini melambangkan kekuatan, kemenangan yang telah dicapai oleh Kristus ketika selesai dari misi pelayanannya di atas muka bumi. Dan digambarkan seekor domba yang telah disembelih. Ini adalah gambaran Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang sering kali orang bertanya, kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa Allah bisa mati? Kenapa Allah bisa mati? Kalau Yesus Allah, kenapa Allah bisa mati? Lalu digambarkan seperti seekor domba yang telah disembelih, begitu hina, begitu kotor, begitu lemah, tidak berdaya, tidak ada kekuatan. Saya mau beritahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, namanya Allah tidak bisa mati. Tapi Alkitab berkata di atas kayu salib Yesus mati. Apakah itu pura-pura? Tidak. Lalu bagaimana Allah bisa mati? Tidak ada seorang pun bisa mengambil nyawa Yesus. Tidak ada seorang pun bisa membuat Yesus mati. Oh haleluya.
Saya bukan menyembah Allah yang mati, tapi saya menyembah Allah yang hidup. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merebut nyawa Yesus. Tapi mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Alkitab memberi jawaban yang luar biasa. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Dan Alkitab berkata Yesus menyerahkan untuk mengambilnya kembali. Kenapa bisa? Bisa karena dia Allah yang maha kuasa. Dan di dalam kedaulatannya Allah menyerahkan nyawanya untukmu dan untukku. Saudara pikir Tuhan butuh duit saudara? Langit dan bumi, emas dan perak, aku yang punya. Tapi kalau saudara beri persembahan, saudara datang ke gereja, saudara harus korban. Itu semua karena saudara sudah melihat teladan cintanya untuk engkau dan saya. Saudara, saya berkata sama anak-anak, kalau tidak dipanggil menjadi gembala, menjadi pendeta, jangan coba-coba. Sebab semua itu ada harga yang harus dibayar. Saudara, ada banyak anak Tuhan berpikir asal angkat tangan, asal berbahasa roh, asal aktif di gereja, oh asal bisa terlibat pelayanan, sudah menyembah Allah. Tunggu dulu. Saudara, karena anak domba yang menjadi sentral penyembahan kita, itu bukan hanya saudara dan saya yang harus menyembahnya. Ada banyak kisah di Alkitab ketika hamba-hamba Allah, nabi-nabi Allah sujud menyembah malaikat. Malaikat berkata, jangan, saya dan kamu sama-sama hamba, jangan menyembah saya, ini enggak benar. Kenapa saudara? Malaikat-malaikat itu mewakili mujizat. Mewakili apa? Tanda-tanda ajaib. Mewakili apa? Segala yang kelihatannya spektakuler. Oh, doa hari ini, besok sudah ada jawaban. Ini berarti benar Allah yang hidup. Tapi kalau sampai kita sakit nggak sembuh-sembuh, berarti Allah yang kita sembah bukan hidup tapi mati. Ada banyak orang mengukur Allah dari mujizatnya. Ada banyak orang mengukur Allah hanya sekedar dari saudara punya masalah atau tidak punya masalah, saudara hidup nyaman atau tidak nyaman. Alkitab berkata bahkan malaikat juga menyembah Yesus. Malaikat tidak mau disembah. Coba kita lihat ayatnya. Ibrani 1 ayat 6 sampai 7. Supaya dalam hidup kita saudara bukan menyembah mujizat, bukan menyembah kesembuhan, bukan menyembah nubuat. Saudara jangan salah, saya bukan anti mujizat, saya bukan anti kesembuhan ilahi. Saya juga bergerak di dalam pelayanan-pelayanan itu. Tapi lebih daripada semua itu adalah Allah Yesus Kristus fokus kehidupanmu. Bagaimana orang melihat saudara? Orang melihat Yesus di dalammu. Amin. Orang melihat saudara, saudara adalah suami, saudara adalah ayah, saudara adalah papa yang seperti Yesus. Kita lihat Ibrani pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia, harus menyembah dia, harus tunduk menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Saudara, ada malaikat mujizat, ada malaikat terobosan, ada malaikat kesembuhan, ada malaikat penyediaan, ada malaikat kemakmuran. Dan semua yang dilakukan malaikat supaya Kristus dipermuliakan. Saudara, tadi kalau kita kembali di dalam Wahyu pasal yang keempat, coba lihat ayat yang ke-7. Ketika disebutkan semua makhluk yang ada di sana, para malaikat yang menyembah Allah, ada yang berwajah seperti ini. Lihat ayat 7. Adapun makhluk yang pertama seperti singa. Seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga
mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Saudara, di dalam Yeskiel dikatakan ada satu malaikat yang malah digambarkan punya 4 muka. Sama seperti ayat 7 ini. Dikatakan ada yang mukanya seperti singa, lalu seperti anak lembu, seperti muka manusia, dan seperti burung nasar atau burung raja wali. Kenapa harus pakai istilah-istilah ini? Semua ada artinya. Tapi salah satu saja saya sebut. Kenapa disebutkan makhluk itu bermuka seperti lembu? Saudara, di dalam perjanjian lama, lembu itu adalah korban yang harganya paling mahal dibanding kambing, dibanding domba. Itu pengorbanan yang sangat bernilai. Dan dikatakan di dalam ayat ini, bahkan segala yang paling bernilai pun tunduk menyembah kepada Yesus Kristus. Saudara, lihat di dalam ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, dan seterusnya. Mahkota saudara dilemparkan, kan artinya apa? Tidak ada yang lebih berarti lagi kecuali hidup penyembahan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan penyembahan selalu berhubungan erat dengan kekudusan hidup. Saudara bisa lihat sebentar Keluaran pasal 3 ayat 5. Keluaran 3 ayat yang ke-5. Jadi penyembahan itu berhubungan erat dengan kekudusan hidup. Saya sering melayani orang-orang yang aktif di dalam gereja tapi tidak hidup di dalam kekudusan. Tapi mereka bicara tentang Tuhan sangat luar biasa. Dan mereka hafal banyak ayat Alkitab. Aktif di dalam sebuah gereja tapi tidak hidup di dalam kekudusan. Saudara bisa bayangkan itu menyenangkan hati Tuhan atau menyusahkan hati Tuhan. Itu membanggakan Tuhan atau menduka citakan Tuhan. Tolong saudara periksa hidup saudara masing-masing. Apa yang tersimpan di HP saudara menunjukkan siapa saudara di hadapan Allah. Saudara menyembah Allah atau tidak? Atau saudara pikir dengan saudara bayar kembalikan perpuluhan, saudara sudah menyembah Allah? Tunggu dulu. Kita lihat ini Keluaran 3 ayat 5. Apa yang ada di sana? Lalu Allah berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Ini untuk Musa. Musa melihat ada api. Lalu Allah berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, kasut, sepatu, sandal itu kalau di dalam Efesus salah satu perlengkapan rohani kehidupan kita, karena itu membicarakan kerelaan untuk memberitakan Injil. Tapi dalam kasus Keluaran 3 ayat 5, ketika Musa melihat api Allah yang menyala, lalu Tuhan berkata tempat ini kudus. Karena kudus yang harus dilakukan adalah ini saudara, tanggalkan kasutmu. Saudara, apa artinya? Sepatu kita, sandal kita sering, mohon maaf, nginjak kotoran. Jadi kalau mau hidup kudus, hidup menyembah Allah, tinggalkan itu. Kotoran-kotoran dalam hidupmu, tinggalkan itu. Tipu menipu, tinggalkan itu. Kenajisan, percabulan, perjinan, tinggalkan itu. Buang semuanya. Buang di dalam nama Yesus. Segala perbuatan yang kotor, mulut yang najis, pikiran yang najis, hati yang najis, penuh sumpah serapah, kutuk, caci maki, buang semuanya. Pak, saya sebetulnya nggak mau, tapi orang itu memperlakukan untuk saya, jadi saya balas kayak begitu. Saudara, nggak ada bedanya sama orang itu. Karena dunia selalu menawarkan seperti itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi saudara harus berubah, karena kehidupanmu itu merefleksikan penyembahanmu kepada Allah. Coba kita lihat Wahyu 19 ayat 8.
Nggak bisa saudara berkata saya mau setia sama Tuhan, saya mau menyembah Allah, saya mau hidup kudus, tapi saudara tidak tanggalkan kasutmu. Ya. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kalau saudara mau menyembah Allah, saudara mau menjadi orang yang kudus, saudara harus menjaga perbuatanmu sedemikian rupa. Apa yang saudara sudah lakukan sebelum berangkat ke gereja pagi tadi? Apa yang saudara sudah lakukan 1 minggu yang lalu sebelum datang kepada Tuhan? Apa yang saudara kerjakan setiap hari? Saudara, harusnya perbuatanmu mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupanmu. Saudara, dengan jelas di dalam Wahyu pasal 4, mari kita kembali ke sana. Ayat yang tadi kita baca yaitu ayat yang ke-8. Dan ketika makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Perhatikan, hidup kudus nggak cuma waktu di gereja. Hidup kudus tidak hanya waktu hari Minggu. Hidup kudus tidak hanya waktu-waktu tertentu. Dikatakan mereka berseru siang dan malam dengan tidak berhenti-hentinya, dengan terus-menerus apa yang diserukan. Kalau mereka menyembah Allah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kalau memuji, saudara hanya memuji, mengagumi, mengagungkan Allah ketika ada perbuatan-perbuatan besar Allah yang saudara alami. Kalau hatimu lagi sukacita, saudara sedang happy, duit lagi banyak, saudara akan memuji, oh terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh hebat, Tuhan sungguh dahsyat, tidak terukur, Dia Allah yang luar biasa. Tapi ayat ini berkata sepanjang hari, siang dan malam itu mewakili 1 hari penuh dalam perhitungan orang Yahudi. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta langit bumi dan segala isinya. Saudara, kalau di dalam perjanjian lama, orang kedapatan berzina itu kalau sudah berbuat dan melakukan tindakan amoral dan asusila, betul? Tapi dalam perjanjian baru Yesus berkata, kalau matamu melihat dan engkau ingin dalam hatimu, engkau sudah berzina dengan dia. Masa mungkin Tuhan, masa bisa kayak begitu? Alkitab berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Sempurna di situ artinya dewasa. Kalau saudara tidak melakukan itu, cepat minta ampun sama Tuhan. 1 ayat lagi kita akan lihat. Kita akan lihat 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan ayat 7. Pemain musik boleh maju ke depan. Singers WL 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan nanti ayat 7 ya. Karena inilah kehendak Allah. Saudara pengen tahu kehendak Allah? Banyak orang bilang kehendak Allah apa dalam hidupku? Setia sama Tuhan, betul. Sungguh-sungguh sama Tuhan, betul. Bersaksi, betul. Tapi lihat ayat ini. Ini loh, kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan dan sejenisnya dan kroni-kroninya. Terus Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Saudara harus hidup benar. Saudara harus hidup setia. Saudara harus hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Saya tidak perpanjang lebarkan lagi penyampaian firman Allah. Berserah di dalam kekuatanku, percaya
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Terimalah setiap hidup penyembahan kami, persembahan yang anak-anak-Mu sudah bawa. Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Pada akhir ibadah ini kami mengucap syukur, kami berdoa, kami menyerahkan Bapak Haryono sekeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pengharapan, segala kerinduan, Tuhan sudah membukakan jalan. Tuhan telah menyatakan yang terbaik, dan Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan jemaat yang hadir pada ibadah dan peringatan Natal pagi ini. Dengan segala beban pergumulan, Tuhan datang dan menolong mereka. Hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan, tanpa terkecuali, Tuhan juga membukakan jalan, menolong, dan memberkati kami semuanya. Bapa yang maha baik, kami juga teringat saudara-saudara kami yang ada di daerah gempa, daerah bencana. Kirimkan para malaikat-malaikat-Mu untuk menopang, menghibur, menguatkan, memberkati saudara-saudara kami semuanya. Dan pagi ini kami juga hendak mendoakan buat jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember ini. Tuhan menyatakan yang terbaik. Tuhan memberikan kesehatan ilahi, pertolongan dan anugerah. Bapa, terima kasih. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu bagi kami semuanya. Terimalah Tuhan segala penyembahan, ucapan syukur, persembahan, segala-galanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa berkat Tuhan untuk Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Jokowi dan wakilnya, juga semua para menteri, para gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia diberkati, diberikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan untuk membawa negeri kami menjadi negeri yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan, kepada sorga. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang akan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.